Bismillah, kita mulai insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kaifa Salam. halukum? Ustazah. Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah bisa Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, nabda darsana insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Bismillah, pagi hari ini insya Allah kita akan melanjutkan belajar sorof kita dan kita sampai di isim maf'ul ya, insya Allah. Habis itu nanti kita masuk ke masdar. Bagi yang sudah punya kitabnya, bisa dibuka di halaman 37 untuk yang punya kitabnya. Yang belum punya, nanti bisa menyimak di layar. Dan nanti kalau ada yang mau minta PDF-nya, bisa disampaikan ya. Nanti saya kirimkan, insya Allah. Dulu pernah dikirim, tapi sudah lama PDF-nya. Nah, Bismillah kita masuk ke isi maf'ul. Nah, qala al-musannif Ustadz Zakaria fi kitabihi Al-Kafi fi Sarf rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Amin ya rabbal alamin. Ismul maf'uliyah. Kita masuk di bab isim maf'ul. Jadi kita belajar tasrif itu adalah kita belajar untuk merubah satu asal kata. Jadi yang namanya asal itu kan satu. Kemudian dirubah kepada bentuk kata yang lain. Nah, tujuannya apa? Agar makna yang diinginkan itu bisa kita dapatkan. Nah, perubahannya itu dari mana? Perubahannya itu dari fi'il madi. Jadi, asal dari satu kata itu adalah fi'il madi. Nah, fi'il madi ini kemudian dia berubah menjadi masdar atau dia berubah jadi fi'il mudhari atau dia berubah jadi masdar, dia berubah jadi isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr, fi'il nahi, isim zaman makan, kemudian isim alat. Nah, kalau bagi kita ya, yang kemudian belajar, di antara tujuan lainnya adalah satu, agar kita bisa mengerti kata yang ini itu dia isim misalnya. Termasuk jenis isim yang mana gitu. Yang masdar kan? Isim fa'il kan? Isim maf'ul kan? Nah, kenapa kita harus tahu? Karena nanti terjemahannya berbeda gitu. Misalnya kata nasirun. Nah, kita tahu nih, oh dia isim fa'il. Isim fa'il itu adalah menunjukkan orang yang melakukan perbuatan. Berarti terjemahannya nasirun, nasoro artinya menolong. Nasirun berarti orang yang menolong. Makanya kita misalnya lihat kata ja'a nasirun misalnya. Maka kita terjemahkan bisa jadi telah datang yaitu orang yang menolong. Misalnya Zaidan, orang yang menolong Zaid misalnya seperti itu. Nah, kalau isim maf'ul itu apa? Isim maf'ul itu adalah menunjukkan yang dikenai pekerjaan, yang dikenai pekerjaan. Makanya kalau kita terjemahkan isim maf'ul itu rata-rata dia diawali kata di. Misalnya kalau nasirun orang yang menolong. Kalau mansurun isim maf'ul, mansurun berarti artinya orang yang ditolong. Mansurun orang yang ditolong. Nah, isim maf'ul huwa minas sulasiyil mujarradi. Dia itu dari sulasi mujarrad makana ala waznin
yaitu apa yang dia itu berwazan maf'ulin. Jadi kata yang mengikuti wazan maf'ul berarti dia isim maf'ul. Berarti ketika kita menemukan kata tersebut diterjemahkan sebagaimana seharusnya dia isim maf'ul gitu. Nah, misalnya asalnya kataba, isim maf'ulnya apa? Tinggal diikutkan wazan maktubun. Wazannya maf'ulun. Kataba menulis, maktubun ditulis. Maktubun ditulis. Sa'ala bertanya, mas'ulun ditanya. Makanya dalam hadis Nabi misalnya, kullukum ra'in mas'ulun gitu. Kullukum ra'in, setiap kalian itu adalah penggembala, penggembala. Apa terjemahan, apa lanjutan hadisnya? Ada yang hafal? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun. Nah, begitu kata Nabi. Setiap kalian itu adalah penggembala atau periayah gitu ya. Wa kullukum mas'ulun, dan setiap kalian itu akan ditanya seperti itu. Nah, jadi terjemahannya begitu. Kalau kita dapat isim maf'ul gitu, diawali kata di, mas'ulun, atau makmurun, asalnya dari kata amaro ya. Nah, amaro ini artinya memerintah, makmurun diperintah. Nah, isim maf'ul ini mirip-mirip dengan fiil madi majhul, fiil mudhari majhul gitu. Nah, kalau ini yang bentuk isimnya. Nah, maka amarah jadinya makmurun. Kalau nasoro jadinya mansurun. Mansurun itu berarti ditolong ya, terjemahannya. Maktulun dibunuh ya. Maktulun dibunuh. Kemudian madrubun, dipukul. Nah, jadi kalau ketemu isim maf'ul diterjemahkannya seperti halnya majhul itu ya, yang butuh naibul fa'il. Diawali kata di. Nah, tasrifan isim maf'ul itu sama ya, karena dia isim berarti punya musanna, punya jamak muzakkar misalnya gitu. Mas'ulun ini untuk mufrad ya. Mufradnya baik yang ghaib, mukhatab, atau kemudian juga nanti apa namanya, mutakalim ya. Dalam domir itu kan huwa huma hum, hiya huma hunna, ini disebut ghaib karena orang ketiga. Anta antuma antum, anti antuma antunna, ini untuk mukhatab, orang kedua yang diajak bicara ya. Kemudian ada mutakalim, orang yang berbicara. Nah, maka mas'ulun ini domirnya bisa huwa, bisa anta, bisa ana ya. Kalau mas'ulani domirnya kan dua. Dua itu cuma ada di huma sama antuma. Bisa nahnu sebenarnya. Karena nahnu itu kan juga minimal dua orang. Kemudian mas'uluna. Mas'uluna ini artinya bisa untuk domir hum, bisa untuk antum, bisa untuk nahnu ya. Misalnya kita bilang hum mas'uluna ya. Jadi mereka itu akan ditanya gitu. Antum mas'uluna. Jadi kalian itu ditanya. Atau nahnu mas'uluna. Kami itu ditanya. Kemudian kalau mas'ulatun ini berarti untuk perempuan. Domir untuk perempuan yang satu itu kan ada di hia, ada di anti, ada di ana. Misalnya kita bilang hia mas'ulatun, dia ditanya. Anti mas'ulatun, kamu ditanya. Ana mas'ulatun, saya ditanya kalau dia perempuan. Mas'ulatani ini untuk dua, ya. Yaitu huma sama antuma sama nahnu juga bisa. Mas'ulatun ini untuk banyak perempuan. Berarti untuk hunna, antunna atau nahnu ya. Nah, ini untuk tasrifan isim maf'ul.
Nah, kemudian ini lanjutan yang di atas tadi ya. Kalau kita rincikan, maka tasrifannya akan jadi seperti ini ketika kita sambungkan dengan domir. Misalnya huwa mansurun. Kalau huma dua orang berarti dirubah ke musanna isi maf'ulnya. Jadi mansuroni. Kalau hum dirubah ke jamak muzakkar mansuruna. Kalau hiya karena perempuan ditambahkan ta marbutoh di belakangnya. Mansuratun. Huma mansurotani. Hunna mansuratun. Anta mansurun. Antuma mansuroni. Antum mansuruna. Anti mansuratun. Antuma mansurotani. Antunna mansuratun. Ana mansurun. Nahnu mansuruna. Kami. Nah, ini kalau dia disambung dengan domir. Seperti itu. Maka terjadi juga perubahan pada isi maf'ulnya. Perubahannya kemana? Tinggal kita lihat domirnya laki-laki atau perempuan. Kemudian domirnya itu satu, dua, atau banyak. Nanti tinggal kita sesuaikan ke mufrad, musanna, atau jamak. Ya. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Tasrifu ismil maf'uli. Jadi tasrif isim maf'ul minalladzi yata'ada biharfi jarrin. Yang mana dia muta'addi dengan huruf huruf jar gitu. Jadi maksudnya seperti apa? La yusahu ismul maf'uli. Jadi tidak dibentuk itu isim maf'ul minal lazimi dari fi'il lazim. Jadi maksudnya isim maf'ul dia itu tidak dibentuk dari bentuk lazim illa ma'azorfi kecuali bersama dengan zorof awil jarri wal majruri atau dengan jar majrur. Jadi kalau kita ingin supaya apa namanya isim maf'ul itu dia bisa punya maf'ulun bih seperti itu, maf'ulun bih gitu ya. Tapi maf'ulun bi di sini dia tidak bisa langsung disebut bentuknya seperti itu. Tidak bisa langsung kalau isi maf'ul kan langsung dia bisa ke domir nasobnya seperti itu. Misalnya kita bilang nasiruhu misalnya. Nasiruhu misalnya. Ini kan diterjemahkan dia menolongnya seperti itu. Untuk isi maf'ul itu bisa langsung ke domirnya dia, ke domir maf'ulnya gitu. Tapi untuk isim maf'ul, dia tidak bisa langsung ke domirnya, seperti itu. Nah, dia harus disambung dengan eh, huruf jar sebelumnya. Makanya jadi mamrurun bihi ya. Makanya diterjemahkan mamrurun bihi itu em, lewat bersama dia, gitu. Lewat bersama dia. Jadi isim maf'ul itu dia tidak bisa langsung ke objeknya gitu. Atau bahasa kita ke maf'ulnya gitu. Dia harus diperantarai oleh huruf huruf jar kalau dia isim maf'ul. Nah, misalnya contohnya mamrurun bihi ya. Lewat bersama dia gitu. Mamrurun bihima lewat bersama keduanya. Mamrurun bihim lewat bersama mereka. Mamrurun biha lewat bersama dia satu orang perempuan. Mamrurun bihima lewat bersama keduanya. Mamrurun bihinna lewat bersama mereka para perempuan.
mamrurun bika, lewat bersamamu, mamrurun bikuma, lewat bersama, dilewati bersama kamu berdua, mamrurun bikum, dilewati bersama kalian para laki-laki, mamrurun biki, dilewati bersamamu, mamrurun bikuma, dilewati bersamamu berdua, mamrurun bikunna, dilewati bersama kalian, mamrurun bi, dilewati bersamaku, mamrurun bina, dilewati bersama kami. Nah, ini maksud dari dia yata'adda biharfi jarrin. Jadi dia itu eh, seolah-olah dia bisa punya maf'ulun bih gitu. Tapi dia nggak bisa langsung ke objeknya gitu. Dia harus diperantarai dengan huruf jar. Nah, ini maksud dari dia yata'adda biharfil jarri ya. Pada isim maf'ul seperti itu. Kalau isim fa'il, dia bisa langsung ke maf'ulnya. Misalnya nasiruhu, nasiruhuma, nasiruhum, nasiruha, nasiruhuma, nasiruhunna gitu. Kalau isim maf'ul, dia harus dengan perantara huruf jar gitu. Nah, jadinya seperti ini. Mamrurun bihi, mamrurun bihima, dan seterusnya sampai mamrurun bina ya. Nah, sampai di sini dulu satu sada. Silahkan jika ada yang mau ditanyakan tentang isi maf'ul ya, dipersilahkan. Hmm. Belum ada. Jika belum ada, kita coba lanjut dulu sedikit. Nah, kemudian berikutnya adalah makana ala wazni fa'ilin ya. Tapi ini jarang sekali. Maksudnya isim maf'ul itu umumnya dia datang dalam bentuk wazan maf'ulun ya. Isim maf'ul. Tetapi ada beberapa kata itu yang isim maf'ulnya bukan menggunakan wazan maf'ul gitu. Tapi wazannya fa'il ya. Nah, makanya dikatakan waqad yaji'u. Qadnya dia bermana litaklil. Kalau dia masuk ke fi'il madi diartikan litahqiq, maksudnya untuk taukid kita terjemahkan sungguh. Kalau di masuk ke fi'il mudhari dia bisa punya mana litaksir atau litaklil. Litaklil itu menunjukkan makna sedikit atau menunjukkan makna banyak ya. Nah, tetapi karena kebanyakan isim maf'ul datang dalam bentuk maf'ul, maka qad di sini diartikan litaklil ya. Atau kita terjemahkan jadi jarang ya, atau sedikit ya. Yaji'u datang waznu fa'ilin. Jadi terkadang isim maf'ul itu datang dalam bentuk wazan fa'il ya. Tetapi diterjemahkan tetap sebagai isim maf'ul gitu. Misalnya rojim ya. Makanya kan diterjemahkan biasanya A'udzubillahi minasyaitonir rajim gitu. Rajim di situ bisa diartikan dikutuk ya, seperti itu. Jadi aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang dikutuk gitu. Nah, rajim ini si maf'ul ya. Kalau kita terjemahkan terkutuk sebenarnya itu untuk masdar kan? Seperti itu. Nah, maka rajim ini dia fa'il wazannya tetapi juga eh, dia sebenarnya isi maf'ul gitu. Contohnya lagi wakil ya. Wakil. Maksudnya diwakili ya. Amin ya, artinya dipercaya seperti itu. Nah, tetapi memang ini ya jarang
Karena kebanyakan isim maf'ul itu datang dalam bentuk wazan maf'ul seperti itu. Nah, kalau tasrifan yang fa'il itu nanti sama ya. Ke musanna, ke jamak muzakkar. Contohnya wakilun, wakilani, wakiluna. Kalau perempuannya berarti tambahkan tak marbutoh. Wakilatun, wakilatani, wakilatun. Ah, jamak muannas salimnya. Nah, seperti itu. Saat-saat kita coba lanjut ke latihan bersama ya. Di sini insya Allah. Judulnya Istakhrij isman maf'ulan min hadhil kalimat. Kita diminta untuk mencoba untuk mengeluarkan apa isim maf'ul dari fataha ya. Syariba, alima, zolama, amaro, nasoro, dan kotoa. Nah, silahkan bisa diaktifkan mikrofonnya boleh. Kita mulai dari fataha. Apa isim maf'ul dari fataha? Satu-satu. Tuhun. Maftuhun. Maftuhun. Kemudian syariba, Masribun. Masrubun. Masrubun. masyrubun. Ya. Alima. Ma'lumun. Betul. Ma'lumun. Zolama, Mazlumun. Mazlumun. nah. Amaro, Ma'rumun. Ma'ruf. ma'ru, ma, Ma'murun. ma'murun. Nasoro, Mansurun. mansurun. Koto'a, Maqtu'un. maktu'un. Ya. Fataha artinya membuka, maftuhun dibuka. Ya. Maftuhun. Mm-mm. Syariba itu Minum. minum, masyrubun diminum. Minum. Uh, Alima mengetahui, maklumun diketahui. Zolama menzolimi, mazlumun dizolimi. Zolim. Amaro Zolimi. memerintah, makmurun diperintah. Nasoro menolong, mansurun ditolong. Kotoa, kotoa itu apa? Memotong ya. Memotong. Maktuun dipotong. Nah, kemudian sarif ma ya'ti. Maksudnya ditasrif ke musanna sama jamak muzakkar ya. Atau yang muannasnya ya. Kalau maktubun berarti jadi maktubani, maktubuna. Kemudian maktubatun, maktubatani, maktubatun ke jamak muannas salim. Contohnya seperti itu ya. Kalau mamnuun ditasrif Mamnu'ani. Mamnu'ani. Mamnu'una. Mamnu'atani. harus mamnuuna. Mamnu'una. Kemudian Mamnu'una. mamnuatun, Mamnu. Mamnu'atani. kemudian Mamnu. Mamnu'atun. ah Mamnu'atun. mamnuatun. Jadi maktubun artinya apa? Maktubun di Ditulis. ditulis ya. Mamnuun Dilarang. eh, Bas. dilarang. dilarang atau dicegah ya. Makanya ada mamnu'u minas sarf, dicegah dari tanwin. Ada isim ghairu munsharif. Nama lainnya adalah mamnu' minas sarf, dicegah dari tanwin. Ma'khuzun artinya apa? Diambil. Diambil dari kata akhoda, mengambil. Marhumun Disayang. Diharam. disayang, Sayang. disayang. Kemudian makmurun tadi Diperintah. Diperintah. diperintah terjemahannya gitu. Nah, jadi dengan tahu dia isi maf'ul, kita bisa terjemah dengan tepat itu suatu kata ya. Kita bisa paham juga yang dimaksud orang dengan oh ini isi maf'ul gitu. Nah, kemudian sekarang imla'il faragho bidomirin munasibin. Jadi kita diminta untuk memberikan domir yang cocok. Contohnya, huwa mazlumun. Kalau mazlumatun
Domirnya apa? Iya, Ustaz. Hia, ya. Selain hia, apa lagi? Domir yang cocok, yang bisa masuk. Anti. Anti, anti bisa masuk. Mansuratun, apa domirnya? Dua. Tiga. Iya, Hia, sama, Ustaz. sama anti, ya. Karena perempuan. Hmm. Mazlumuna, nah, apa domir yang bisa masuk ke sini? Hum. Hum, sama Antum. Tum. antum. Satu lagi, Nahnu. nahnu, nah, mazlumuna. Kemudian mansuratun, apa domir yang bisa masuk? Antunna. Antunna. Kemudian Hunna. hunna, sama nahnu juga bisa ya. Kalau memang yang berbicara perempuan. Perempuan. Mazlumatun sama ya. Mansurani. Kalau ini Huma huma sama Huma. sama antuma. antuma ya. Huma. Mazlumani sama mansuratani sama ya. Karena sama-sama musanna. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Kalau tadi itu domirnya yang kita minta, sekarang isi maf'ulnya yang kita masukkan. Kalau huwa mas'ulun. Kalau anta Sama. sama ya. Mas'ulun. Sama. Mas'ulun juga. Ana, Mas Bulan. ana, saya. Mas'ulun. Mas'ulun juga. Mas'ulun. Mas'ulun. Nah, kalau hum, Mas'uluna. mas'uluna. Nah, kalau hiya, Mas Ulangi. Mas'ulatun. mas'ulatun. Nah, ditambahkan tak Oh bulat iya. di belakangnya. Kalau hunna, banyak Ulatun. perempuan. Mas'ulatun. Mas Bulatun. Mas'ulatun. Ya. Kalau huma, dua orang. Mas Mas'ulatani. Bulani. Mas Mas'ulani bisa, Bulatani. Mas'ulani. mas'ulatani juga boleh. Karena huma itu bisa untuk dua orang laki-laki, bisa dua orang perempuan. Antum, Mas Mas'uluna. Buduna. mas'uluna. Nahnu, Mas'uluna. Bulan. mas'uluna juga. Mas Buduna. Ah. Antunna, Mas'ulatun. mas'ulatun. Ya. Nah. Nah, sekarang tarjim ilal lughatil arabiyyati. Dia dipukul. Berarti huwa apa bahasa Arabnya? Huwa Matrubun. mad Urbu. Matrubun. huwa madrubun. Dia dipukul. Ya, itu. Mereka dicintai, mereka laki-laki. Berarti hum Hum mahbubun. mahbu Mahbubun. mahbubuna, Mahbubun. mahbubuna ke jamak muzakkar. Mereka banyak hum mahbubuna. Saya dimarahi. Berarti Ana maktubun. Maktubun. ana magdubun. Dia perempuan diusir atau dikeluarkan. Berarti dia Apa diusir? kharaja. Berarti Mahdud. Mahdud. makh Makrujatun. iya makhrujatun. Mahdud. Kami dizolimi. Berarti nahnu Nahnu Belum madlumuna. iya makrujatun. mazlumuna. Nahnu mazlumuna. Mereka dilaknat. Berarti hum Hum mal'una. iya mal'ununa dari kata la'ana ya. La'ana itu melaknat. La'ana berarti mal'unun. Kalau hum berarti mal'ununa ke jamak muzakkar. Mereka berdua ditanya. Berarti huma
Huma Mas'ulun. mas Mas'ulatani. masulani. Mas'ulu. Mas'ulatani. Nah, perempuan ya. Oh, Mas'ulatani. perempuan ya. Mas'ulatani. Masulani. Saya ditanya. Ana mas'ulun. Ana mas'ulun. Dia perempuan diterima. Hiya. Terima itu. Menerima itu apa? Ya, makbul. Makbul. Mak Gitu. makbulatun. Hiya mak. Ah, Hiya Hiya makbulatun. makbulatun. Mereka ditipu ya. Berarti hunna apa ditipu tuh? Apa sih? Ada yang tahu ditipu? Goben ya Ustaz apa? It- kita coba cari. Gitu. Bisa khoda'a ya. Oh Berarti khoda. hunna mahdu'atun ya. Ditipu ya. Tapi kalau khoda'a itu menipu dengan licik. Nah, kalau penipuan dengan konsep umum artinya semua penipuan itu bahasa Arabnya ghosya ya. Ghish. Nah, itu sedikit tambahan kosakata menipu gitu. Khoda. Ada yang mau ditanyakan Ustaz Sada terkait isi maf'ulnya? Isi maf'ul. Belum ada. Jika belum ada, insya Allah kita lanjut ke masdar ya. Kita lanjut ke masdar. Masdar ini sebenarnya urutan ketiga. Tapi di pembahasan ini penulis diurutkan yang ke berapa nih? Kelima ya. Nah, masdar itu nanti dia ada pembagiannya ya. Ada masdar yang berfungsi taukid, ada disebut masdar marroh, ada masdar hay'ah, ada masdar mim, ada masdar sinai ya. Nah, kalau kita kan sudah belajar nahwu ya. Ketika masuk pada pembahasan pada pembahasan maf'ul mutlak itu kan bahas masdar. Nah, sementara maf'ul mutlak itu kan punya tiga fungsi. Satu sebagai taukid, dua menjelaskan sifat bagaimana perbuatan itu dilakukan. Yang ketiga adalah menunjukkan berapa kali perbuatan itu dilakukan gitu. Misalnya kita bilang doroba Zaidun dorban. Berarti kan kita terjemahkan Zaid betul-betul memukul gitu. Doroba Zaidun amron dorban. Zaid betul-betul memukul si Zaid. Nah, karena dorban di sana maf'ul mutlak yang fungsinya taukid. Kemudian maf'ul mutlak ada yang menunjukkan sifat ya. Dia ketika ditambahkan sifat di belakangnya. Misalnya doroba Zaidun amron dorban syadidan. Zaid memukul Amr dengan pukulan yang sangat kuat gitu. Kemudian ada maf'ul mutlak itu yang fungsinya menunjukkan berapa kali perbuatan itu dilakukan ketika dia mengikuti wazan fa'latan. Contohnya, doroba Zaidun amron fa'latan. Berarti terjemahannya, Zaid memukul Amr satu kali pukulan. Nah, bahasan itu ada di sini, gitu. Nyambung maksudnya. Sehingga ini sebenarnya bukan bahasan baru gitu. Nah, cuman kalau itu dia dibahas di nahwu, kalau ini dia dibahas di sorof gitu. Nah, jadi kenapa dia bisa diterjemahkan seperti itu ya? Karena memang pembahasannya sebenarnya melalui ilmu sorof. Ada masdar itu disebut fungsinya masdar taukid, ada masdar marroh, ada masdar hay'ah, ada masdar mim, ada masdar sinai. Masdar taukid itu apa? Dia masdar yang berfungsi untuk taukid tadi. Ketika masdar itu dia diulang dalam pengulangan kalimat.
Tadi doroba zaidun dorban. Didatangkan masdar dari fiil yang di awal. Itu namanya masdar taukid. Masdar marroh itu menunjukkan berapa kali perbuatan itu dilakukan. Dan dia nanti pakai wazan fa'latan. Ada wazannya khusus. Misalnya kita bilang doroba zaidun dorbatan. Zaid memukul dengan satu kali pukulan. Kalau dua kali pukulan bagaimana? Rubah ke musana. Dorbata ini. Gitu. Dua kali pukulan. Kalau masdar hay'ah itu untuk menunjukkan sifat atau cara dia melakukan perbuatan tersebut. Nah, hanya saja dia juga punya wazan. Kalau yang marroh itu wazannya fa'latan, kalau hay'ah wazannya fi'latan. Misalnya kita bilang jalasa Zaidun jilsatal ulama'i. Jadi Zaid itu duduk seperti duduknya ulama. Jilsatal ulama'i. Kalau masdar mim itu masdar cuman sebelumnya ditambahkan mim gitu. Fungsinya sama seperti masdar pada umum. Misalnya nasoro yansuru nasron. Kalau ini masdar mim ditambahkan mim di awalnya menjadi mansor gitu. Tadinya kan nasron jadinya mansor. Ikut wazan maf'alun. Kalau wazannya maf'alun nanti. Kalau masdar sinai itu masdar tetapi ditambahkan ya di belakangnya. Untuk menunjukkan apa? Menunjukkan sifat ya. Kalau misalnya Islam jadi Islami ya. Islami seperti itu. Itu menunjukkan eh, kalau Islam itu kan dia masdar ya. Artinya bermakna umum seperti itu. Tapi kalau Islami itu sudah menunjukkan mana sifat keislamannya. Nah, kita masuk di pembahasannya. Ada masdar taukid. Huwa masdarun, dia adalah masdar yudhkaru yang dia disebutkan takkidan li fi'li untuk penguat bagi fi'ilnya. Mislu contohnya darabtul walada dorban. Maka ini namanya masdar taukid ya. Dia masdar tapi fungsinya taukid. Sehingga terjemahannya berarti aku betul-betul memukul walad si anak gitu. Cuman ditambahkan di sini. Walaisa lil fi'li sulasi dan tidak ada itu pada fi'il sulasi, maksudnya sulasi mujarrad. Sulasi mujarrad itu yang fi'il madinya 3 huruf ya. Waznun khasun lil masdari. Wazan khusus untuk masdar. Wa yu'rafu dzalika diketahui itu hal tersebut birruju'i ilal qawamisi dengan kembali kepada kamus. Jadi kalau kita ingin tahu masdar dari sulasi mujarad maka harus buka kamus jawabannya. Wa kasratit tilai dan banyak mutolaah ya. Wal qiraati dan banyak membaca maksudnya. Mutolaah itu kita banyak ini penelitian gitu, mencari. Kita ketemu fi'il apa dicari, seperti itu. Nah, kalau sekarang sudah banyak yang nulis kamus ini ya, kamus hafalan itu yang diisi biasanya 3, madi, mudhari, masdar, seperti itu. Nah, di antaranya misalnya nasoro masdarnya nasron ya, ikut wazan fa'lan. Alima masdarnya ilman, wazannya bukan fa'lan tapi fi'lan ya. Ajiba ajaban, berarti wazannya fa'alan. Kataba kitaban, berarti masdarnya fi'alan. Hasuna husnan, masdarnya berarti fu'lan. Halaka halakan, berarti fa'alan untuk eh, wazannya. Dakhala dukhulan, berarti wazannya fu'ulan. Syakara syukran, fu'lan. Kaburo kibaron, berarti wazannya fi'alan.
Karena wazan itu mengikuti mauzun yang ditimbang dari sisi harokatnya. Nah, berbeda kalau nanti fiil madinya itu 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf. Kalau itu mah dia ikut wazan gitu. Yang khusus untuk harus buka kamus itu adalah fiil yang 3 huruf saja. Dia harus buka kamus untuk masdarnya. Nah, kemudian tasrifannya seperti apa? Nah, tasrifan masdar taukid jadinya gini. Nasron, nasroini, nasrotin. Kenapa jadi seperti ini ya? Karena kan nanti masdar yang jadi taukid itu kan dia irobnya nasob gitu. Irobnya nasob. Makanya jadi nasron. Musanna ketika nasob kan jadi nasroini gitu. Kemudian jama muannas salim ketika jamak dia jadi ketika jama muannas salim dia nasob jadinya kasroh kan? Nasrotin seperti itu. Nah, ini untuk tasrifannya ya, tasrifan. Nah, kemudian tasrifan masdar taukid yang bersambung dengan domir ya. Misalnya nasruhu, nasruhuma, nasruhum ya. Kemudian nasruha, kemudian nasruhuma, nasruhunna, nasruka ya. Eh, nasrukuma, nasrukum, kemudian nasruki, nasrukuma, nasrukunna, nasri ya. Nasruna ya. Nah, ini kalau eh, apa namanya? Dia bersambung dengan domir. Nanti tasrifannya seperti ini. Kemudian ada masdar marroh. Ada yang mau ditanyakan dulu? Satu-satu sampai di sini tentang Saya Ustaz, masdar taukid. Silakan. Ustazah. suara saya jelas Ustaz? Jelas, jelas. Alhamdulillah. Nah, Ustaz, saya mau bertanya, ini Masdar, dia tuh emang cirinya atau identik dengan tanwin kah Ustaz di belakangnya dengan Ah, fathah hmm, gitu? iya, betul. Jadi berkaitan dengan masdar sebenarnya eh, terkait dengan harokat akhir itu kembali kepada ilmu nahwu gitu. Dia berposisi apa saat itu gitu. Dia berposisi apa? Oh, Bisa jadi eh, dia rofa ketika itu. Misalnya kita bilang Ja'a Nasruddin gitu. Ja'a Nasruddin, datang penolong agama. Kenapa kata Nasrun di situ dia dibaca rofa gitu? Karena dia jadi fa'il di situ. Nah, jadi belakang ini dia tergantung posisinya pada saat di dalam kalimat gitu. kedudukan dalam kalimat Nah, gitu ya Ustaz? kedudukan dalam kalimatnya seperti itu. Tetapi Nah, kalau masdar taukid ya, kalau dia jadi taukid mesti nasab gitu. nah, Karena kan oh, itu dia jadi maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak itu kan dia ya, harus nasab. Seperti Ustaz. itu. Nah, ini peran Ustaz. Afwan. Ada yang lain? Satu saja. Hanya Ustaz, Iya, silakan. Ustaz eh, Nofan. itu yang bentuk jamaknya yang nasron, nasro ini kenapa nggak nasrina gitu? Nasrina. Itu kan muzakkar yang nasroni, bukan nasrotani, nasrota ini. Hmm, Iya Ustaz, itu. yang ini ya, yang Iya, Nasrotin ini ya. iya kenapa Alex? Ah, nah, untuk ini saya belum ada jawaban, Sat. Nah, tapi begini, Sat. Kalau kita belajar angka ya, tentang angka itu, jadi ketika ingin menyebut angka 3 sampai dengan 9, misalnya kita ingin bilang eh, 3 buku, seperti itu. 3 buku misalnya. Maka kita tidak bilang eh, salah salah satu kitabin, misalnya seperti itu. Nanti kalau di angka itu
untuk 3 sampai 9 eh, kan ada penyebut, ada pembilang ya. Kalau kita belajar matematik itu. Penyebut itu yang mana, Set? Saya lupa ini. Penyebut yang atas, Ustaz. Yang di Penyebut atas berarti yang angka ya. Ya, yang atas. Bilang Ah, yang bawahnya. pembilang yang bawahnya. Maka pembilang itu dia harus dirubah ke jamak gitu. Kemudian si pembilang dan penyebut ini harus saling berkebalikan gitu. Antara antara muzakkar dan muannasnya gitu. Misalnya kita ingin bilang 3 kitab gitu. Dia kitabnya dulu harus dirubah ke jamak, ke kutubun kan gitu. Nah, nanti karena kutubun ini muzakkar, berarti angkanya harus muannas gitu. Berarti pakainya salah satu kutuban. Tapi kalau misalnya yang dibilang itu perempuan seperti itu, maka yang dihitung itu perempuan, maka nanti pembilangnya itu harus laki-laki seperti itu. Misalnya salasu apa misalnya? Yang muannas itu apa? kaki batun. Sayyaratun Batun. misalnya. Berarti nanti harus salasu sayyaratin. Nah, misalnya nanti begitu penggunaannya. Nanti larinya ke jamak muannas seperti itu. Nah, ini di antara fungsinya nasrotin misalnya seperti itu. Misalnya kita ingin bilang gitu. Kita ingin bilang begini. Zaid menolong si siapa misalnya? Zaid menolong Amr dengan 3 pertolongan seperti itu. 3 kali menolong. Maka nanti bahasa Arabnya jadi Nasoro Zaidun Amron Salasu Nasrotin. Nanti larinya ke sana. Salasu Nasrotin seperti itu. Nah, jadi di antara fungsinya nanti ke sana Ustaz. Untuk karena kan masdar taukid untuk yang Nasrotin ini sebenarnya lari untuk ke masdar apa namanya? Sebentar ya. Sebentar, saya kok. Biasanya kan Nasoro Zaidun Nasron gitu. Ini jadi Nasroini gitu. Atau Nasrotin. Saya cari dulu ya, Sat. Eh, s- saya khawatir keliru jawab. Ya, Jadi Ustaz. kenapa jamaknya bukan ke jamak muzakkar gitu ya. Tapi ke jamak muannas seperti itu. Nah, Ustaz. Baik. Nanti saya coba cari eh, di kitab Al-Kafi fi Sarfi yang karangan Syaiman coba. Saya coba cari di sana. Nah, mungkin itu Ustaz. Nanti segera saya sampaikan jawabannya insya Allah kalau ketemu. Silakan. Nah, ada yang lain? Ustaz Sada? Masih ada 4 menit insya Allah. Nah, jika tidak ada, nanti Masdar Marroh insya Allah kita sambung di pekan depan ya. Insya Allah di tanggal berapa itu? 24 ya, insya Allah. Nanti ini jadi PR untuk saya insya Allah. Segera saya carikan jawabannya insya Allah. Jika tidak ada, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Mungkin sampai di sini dulu kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Syukran ala ihtimamikum wa ala hudurikum fi hadzal dars. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah. Jazakallahu khairan. Wa iyyakum ajmain. Saya izin tutup nih.